Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anakku, pada bab ini ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau ibu jelaskan, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai negara, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut ke A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Josakai dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoniningrat sebagai ketua, Ichibangase Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua, dan Suroso. Baiklah, ibu akan jelaskan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa kita. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran, seperti pada Perang Pasifik. Pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan dengan BPUPKI yang mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Baiklah, lanjut 2. Perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Supomo tanggal 31 Mei 1945. 1. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi sejahtera sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kusno Cokroyoso, Abdurrahman Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Lanjut lagi, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai suatu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Kita lanjutkan. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita lanjut ke B, tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbi Linkai untuk keperluan membentuk PPKI tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saico Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakilnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Ibu akan jelaskan tentang semangat para pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atau setiap pribadi harus diserahkan kepada negara dan bangsa atau nation state. Sedangkan kata patriot kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air.
Jiwa dan semangat bangsa Indonesia merebut kemerdekaan sering juga disebut semangat 45. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.